Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit baru kita semua, kisah Bawor. Wow, kisah dari Nirmala yang semakin hari semakin asik aja untuk diikuti ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Warung Bebek Madura, Cak Rudi. Kisah Bawor. Sore itu, matahari sudah mulai condong ke arah barat. Jalanan Tanah Merah dipenuhi oleh pengendara motor yang hendak pulang ke kontrakan masing-masing. Namun, belakangan ini, jalanan di Tanah Merah menjadi semakin macet, terutama ketika jam 3 ke atas. Hal itu dikarenakan warung Bebek Madura yang semakin hari semakin ramai. Apalagi saat menjelang maghrib, antrean pembeli yang mengular hingga keluar tenda membuat jalanan menjadi semakin macet. Namun, tidak ada pembeli yang protes meski harus menunggu berjam-jam untuk bisa menikmati bumbu hitam khas Madura itu. Di salah satu kontrakan milik Haji Sabeni, pemilik puluhan kontrakan di wilayah Tanah Merah, Bawor duduk dengan santai menyelonjorkan kakinya yang lelah berdiri selama bekerja. Di tangannya sebatang rokok kretek mengepul, sementara di lantai ada gelas plastik berisi es teh yang setengahnya sudah habis. Bawor menyedot es teh manisnya. Dari dalam kontrakan terdengar suara pintu berderit. Tigor keluar dengan kaos oblong dan celana pendek. Ia melirik ke arah Bawor yang asik mengembuskan asap. Wor, lagi apa kau senyum-senyum sendiri? Baru dapat gaji ya? Tanggal berapa ini bang? Gajian kan akhir bulan. Ini juga masih tanggal 15. Ya gajian masih jauh lah. Terus kenapa pula kau senyum-senyum begitu? Bahagia kali kau nampaknya. Ini bang, hari ini rame, tapi nggak serame biasanya. Lumayan lah, bisa nyantai. Encok gue bang, kalau tiap hari piringnya kotoran gunung. Tigor duduk di samping Bawor dan langsung menyeruput es teh manis milik Bawor. Bang, lu main nyeruput aja nggak pakai izin bang. Kita kan udah kayak saudara Wor. Apalagi yang mau dibagi kalau bukan minum sama rokok. Tigor mengeluarkan rokok dan korek dari dalam sakunya. Ini, kau ambil saja rokokku. Ini baru paten bang. Gue modal es teh, lu modal rokok. Paten pala kau. Kau pikir aku tidak tahu? Itu es teh manis gratisan kan yang kau ambil di restoran kau? Ini bukan gratis bang, tapi dibayarin sama perusahaan. Apapun itu, kau itu nggak keluar uang buat dapat es teh ini, ya kan? Bang Tiger dapat rokok ini juga gratis kan? Minta sama Bang Charles kan? Tahu dari mana kau? Gue tahu dong. Tembok aja bisa laporan ke gue bang. Bisa kali kau War. Oh ya, aku mau ajak kau makan bebek hitam di pengkolan. Kapan kau bisa? Waduh, gue belum gajian nih bang. Itu di dompet duit tinggal yang gambar Pangeran Antasari beberapa lembar bang. Dasar kau ini War. Sama abang sendiri saja kau masih hitung-hitungan. Kau pikir aku ngajak makan pakai duitmu? Aku yang bayar, kau tinggal makan saja. Ya bukannya gue hitung-hitungan bang. Gue cuma gak enak aja bang. Masa gue ngerepotin lu mulu bang. Repot apanya?
Jangan bikin aku marah kali lah. Jangan sampai ku peluk kau sampai penyet, War. Ya, jangan marah dong bang. Takut gue. Gue ikut. Tapi habis sisa, gue mau sholat dulu. Bagus. Habis kau sembahyang, baru kita bantai itu bebek. Kau harus coba sambil pasti lidahmu menari-nari, War. Iya bang, gue percaya. Ya udah, gue masuk dulu. Awas saja kalau nanti lu kabur duluan. Kabur kemana pula aku? Paling jauh ke warung gorengan di depan sana. Mereka berdua pun masuk ke kontrakan masing-masing. Bawor bersiap sholat isya terlebih dulu sebelum petualangan makan malam dimulai. Sekitar jam 8 malam, Bawor keluar dari kontrakan menggunakan celana pendek dan kaos oblong. Tigor yang mendengar pintu kontrakan Bawor terbuka ikut keluar juga. Sudah selesai sembayangnya, Kawor? Udah bang, ayo bang, gue udah lapar nih bang. Ayo, aku juga sudah lapar. Lama kali nunggu kau sembahyang. Maklum bang, tuan gue kan sayang sama gue. Jadi sehari gue dipanggil 5 kali bang. Biasanya orang sholat cuma sebentar. Kenapa kau lama sekali, War? Bapak sama ibu gue kan udah gak ada bang. Jadi yang harus didoain banyak. Karena gue gak bisa kirim uang buat orang tua, jadi harus banyak kirim doa. Tigor menepuk bau Bawor. Mereka pasti bangga punya anak macam kau, War. Amin. Udah bang, udah lapar nih. 40 pengemis di perut gue udah pada demo. Cus, kita cari makan. Tigor mengangguk dan menyalakan mesin motornya. Bawor duduk di belakang, sementara Tigor melajukan kendaraan dengan kencang, cenderung ugal-ugalan. Gila lu bang, ini motor kayaknya udah minta pensiun. Kalau ada polisi lewat, kita bisa diangkut bareng nih bang. Tigor menoleh sebentar dengan gaya so serius. Tenang aja, War. Polisi sini sudah kenal sama aku. Lagian motor jelek begini kalau disita juga cuma menemuin kantor polisi aja. Tapi kan sayang bang, gimana ini tetap uang bang. Ya iyalah, tapi gimana, mesinnya masih enak kan? Enak dari mana, berepet-berepet begini. Beberapa menit kemudian, mereka pun sampai di pengkolan Tanah Merah. Di ujung terlihat warung bebek hitam khas Madura yang selalu ramai itu. Tenda biru dengan spanduk besar bertuliskan Bebek Madura Cak Rudi. Aroma rempah menyeruak, menyebar ke segala arah, membuat siapa saja meneteskan liur karena aroma yang begitu menggoda. Tigor memarkirkan sepeda motornya sembarang. Ia segera mengajak Bawor ke warung tendaan itu. Meja-meja sudah terisi penuh, tetapi Tigor tetap mendekat. Mereka pun masuk ke dalam keramaian tenda mencari kursi kosong di tengah hiruk pikuk pengunjung yang lapar. Setelah menunggu sebentar, Bawor dan Tigor akhirnya mendapat meja di sudut tenda. Sebelum duduk, ia memesan 2 porsi nasi bebek dengan sambal korek dan juga es teh manis. Pelayan itu mencatat cepat lalu pergi. Sementara itu Bawor menyulut rokoknya dan menyandarkan tubuh ke kursi plastik yang agak goyah. Gila bang, rame banget ya. Kira-kira saya enak apa ya, sampai-sampai orang pada rela berdiri nungguin kursi. Kau tahu kenapa, War? Bebek di sini itu obat stres. Habis kerja capek, makan di sini langsung balik mood kau. Bawor mengangguk, matanya melirik dapur terbuka di ujung tenda, di mana asap pekat mengepul dari wajan besar. Airnya aja udah bikin ngiler. Padahal gue tadi sore sempat makan di restoran, tapi sekarang perut gue berasa kosong lagi. Tigor terkekeh lalu menepuk meja. Sudah paten kau kerja di restoran, lapar dikit bisa langsung makan kau di sana. Bawor tertawa. Atau jangan-jangan gue cocoknya jadi tukang makan aja bang, bukan tukang cuci piring. Udahlah, kau jangan banyak cakap, makan dulu baru komentar. Tigor menunjuk ke arah pelayan yang datang membawa nampan besar berisi 2 piring bebek hitam dengan nasi putih mengepul. Aroma bumbu hitam khas Madura langsung menusuk hidung. Bawor spontan menelan ludah.
Begitu makanan tersaji, tanpa basa-basi, ia langsung menyantapnya. Gurihnya bumbu hitam dan pedasnya sambal korek berpadu menjadi satu, membuat Bawor dan Tigor mermelek saking enaknya. Gimana, War? Enak kan? Bawor tersenyum tipis. Pada awalnya, ia menikmati dengan lahap, namun matanya tiba-tiba terpaku ke arah meja dapur terbuka, tepat di mana baskom besar berisi bumbu hitam diletakkan. Di atas baskom itu, jelas terlihat sosok anak kecil. Tubuhnya kurus kering, hanya mengenakan celana dalam lusuh, wajahnya pucat, rambutnya aut-autan, dan air liurnya menetes perlahan, jatuh langsung ke dalam bumbu hitam yang sedang digunakan untuk menyajikan pesanan. Bawor spontan terdiam. Potongan bebek yang sudah ia angkat dengan tangan berhenti di udara. Tak jadi ia masukkan ke mulut, perutnya seketika mual. Tigor mengerling heran. Nah, kenapa lagi kau, War? Bawor menelan ludah, mencoba tetap tenang. Bawor menarik nafas panjang, tatapannya kembali ke arah dapur. Sosok anak kecil itu masih di sana dan kini menatapnya balik. Tigor menghentikan kunyahannya, menatap serius. War, kenapa kau? Dari tadi aneh banget mukamu kulihat. Kalau memang kau nggak doyan, sini piring kau, aku bereskan sekalian. Bawor menyodorkan piringnya. Gue kenyang bang, kenyang banget, gak bisa makan lagi. Ah, serius kau? Aku cuma bercanda, War. Ayo, habiskan makananmu. Aku bercanda aja lah, War. Gue serius bang. Gue udah kenyang banget. Betulan nih. Sudah, gue makan juga ya punyamu ya. Sikat habis bang. Setengah jam kemudian, aroma bebek hitam masih menempel di udara ketika mereka meninggalkan tenda makan itu. Jalanan Tanah Merah tampak padat. Kendaraan berlalu lalang meski malam sudah semakin larut. Tigor menyalakan motor bodongnya, lalu mereka melaju pelan melewati jalanan sempit. Selama beberapa menit, suasana hening. Hanya suara mesin motor dan deru angin yang terdengar. Tigor akhirnya memecah keheningan dengan nada kesal. War, serius, ada apa tadi? Kenapa kau tidak habiskan makanan itu, ha? Bawor menepuk baunya pelan. Sorry bang, bukan maksud gue nggak menghargain. Emang tiba-tiba aja gue hilang selera. Tigor mendengus. Kau nggak suka bebek ya? Kalau nggak suka cakap lah, jangan kayak tadi. Bukan nggak suka bang, tapi emang tiba-tiba perut gue udah penuh. Jangan marah ya bang, gue menghargai traktiran bang Tigor. Tapi kalau emang udah kenyang, gimana coba bang? Tigor melirik sekilas, wajahnya tetap kaku meski bibirnya sedikit tertarik menahan tawa. Jangan gitu lagi ya. Kalau kau kuajak makan, makan sampai habis. Kalau enggak, aku yang habisin kau. Bawor mengangguk. Siap bang, besok kalau ada rezeki, gantian gue yang traktir. Motor terus melaju hingga akhirnya mereka sampai di deretan kontrakan. Tigor turun dengan langkah berat, masih tampak kesal, sementara Bawor hanya menarik nafas panjang. Sesampainya di depan kontrakan, Bawor langsung menjatuhkan tubuhnya di kursi plastik reot di teras. Ia menyalakan rokok, lalu mengembuskan asap ke udara. Tigor duduk di sebelahnya, masih menyekam mulut dengan kaosnya. Bang, ini kalau boleh gua kasih saran, lu jangan sering-sering makan di sana ya bang. Kenapa rupanya? Itu berminyak banget bang, nanti sakit kepala, kolesterol lu bisa naik. Jangan khawatir kalau masalah itu, War. Masih ada Citra Minang atau Warteg Karisma Bahari yang karyawannya punya karisma. Pagi itu, Bawor melangkah cepat menuju restoran bintang laut. Matahari belum tinggi, tetapi jalanan Tanah Merah sudah dipenuhi oleh motor yang berjubel. Saat melewati warung bebek Madura yang semalam mereka datangi,
Langkahnya terhenti. Bawor memicingkan mata. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya merebah. Di depan warung, seorang karyawan muda tampak sedang mengangkat baskom besar berisi bumbu ke meja. Wajahnya letih, matanya sayu, gerakannya seperti orang kurang tidur. Di atas pundaknya, Bawor melihat sosok bocah kecil yang semalam tubuhnya kurus, hanya bercelana dalam, kedua kakinya bergelayut, sembari tangannya bertumpu di kepala sang karyawan. Air liurnya menetes jatuh ke bahu pria itu. Namun ia tak mengeluh, seolah tak menyadari beban tambahan yang menempel di tubuhnya. Bawor spontan menarik napas tajam. Astaga, gue kira cuma pakai itu buat narik pelanggan. Kok dia malah ganggu karyawan juga ya? Karyawan itu melangkah masuk ke dalam warung, membawa serta sosok bocah yang hanya Bawor yang bisa melihat. Bawor mengusap wajahnya kasar. Wor, ingat Bawor, jangan kebanyakan ikut campur. Tapi kalau nggak ikut campur, kasihan juga ya orang itu. Meski hatinya tergerak, tetapi Bawor juga memikirkan segala resiko yang mungkin akan terjadi. Selain itu, ini sudah hampir jam 6, ia harus segera masuk kerja. Saat tiba di depan restoran bintang laut, Bawor mendapati pintu kaca besar itu masih tertutup. Ia mendengus kecil, lalu berdiri di samping tiang beton sambil mengibas-ngibaskan celemeknya. Tak jauh dari situ, Mega sudah berdiri dengan wajah sedikit kusut, rambutnya diikat asal, matanya sayu. Jelas kalau dia pun baru saja menempuh pagi yang tergesa. Mega menoleh begitu mendengar langkah Bawor. Lu datang juga, Wor? Ya, gue kira udah buka, ternyata belum. Mega mendekat, lalu berbisik dengan nada agak nakal. Ntar pulang kerja, mau nggak kita makan bebek Madura di depan pengkolan? Gila sih, gue itu semalam udah nyoba. Rasanya enak banget tau, Wor. Bawor tersentak. Sekilas, bayangan bocah kecil bercelana dalam yang ia lihat tadi pagi melintas di kepalanya. Dia merasa mual seketika, tetapi berusaha untuk tetap terlihat tenang di hadapan Mega. Enggak dulu dah, Meg. Gua skip dulu. Lah, kenapa? Lu belum nyobain kan? Tanggal berapa ini, Meg? Gua belum gajian, jadi harus irit. Lagi pula, kita itu kan dapat jatah makan malam juga. Yang ngapain harus beli kalau ada yang gratisan coba? Mega mengerucutkan bibir, cemberut sebentar sebelum ia mendengus. Dasar luar, payah. Selama ada yang gratis, kenapa harus milih yang bayar, Meg? Tahu ah. Tapi kapan-kapan kalau udah gajian, kita makan di luar bareng ya. Sebenarnya nggak usah nunggu gajian, Meg. Kita ambil jatah makan malam, terus makannya di emperan juga, namanya udah makan di luar. Dih, dasar si Bawor nggak jelas. Gue serius, Bawor. Kapan-kapan kita jalan bareng yuk. Oke, siap. Tapi jangan jauh-jauh ya. Gue belum punya kendaraan. Ke MKG aja, ngadem deh sambil beli Jeko sebiji. Loh, emangnya nggak apa-apa ya, Meg? Masa iya ke mall cuma beli Jeko doang, sebiji pula? Ya boleh dong. Kita cuma jalan-jalan doang juga nggak masalah. Kalau nggak malu aja. Oh gitu ya. Yowes, nanti habis jalan-jalan kita beli Jeko di MKG. Tak berselang lama, rolling door terbuka dari dalam. Mereka berdua masuk dan mulai bersiap. Sekitar jam 7 pagi, hampir semua orang sudah masuk kecuali satu orang, yaitu Jaya. Bawor tidak ambil pusing. Mungkin saja partner DJ bintang laut itu sedang kesiangan. Namun hingga jam 7 lebih belum ada tanda-tanda Jaya akan berangkat. Mega masuk ke dapur dan menghampiri Bawor yang sedang mengeringkan sendok. Lu tau gak, Wor? Si Jaya itu gak masuk kerja hari ini. Katanya sih dia keracunan makanan. Bawor menoleh, keningnya mengernyit. Keracunan makanan? Serius, Meg? Mega mengangguk mantap. Iya, gak tahu deh itu bocah habis makan apa sampai keracunan. Lah, biasanya dia itu makan tiang listrik juga sehat-sehat aja, Meg. Makan makanan malah keracunan. Aneh banget.
Sekejap, dapur yang penuh ketegangan itu pecah oleh tawa. Anjir, lu ada-ada aja, War. Tiang listrik dimakan. Jaya itu masih manusia, bukan rayap. Siapa tahu, orang biasanya segala macam makanan juga diembat, kok tiba-tiba aja keracunan. Gus, semalam Jaya ambil makan di dapur karyawan gak? Ya kalau aku sih nggak lihat itu bocah ngambil makanan, tapi nggak tahu juga kalau yang lain lihat Jaya datang apa enggak. Ucap Bagus, salah satu karyawan yang tinggal di mes Bintang Laut. Gue nggak lihat Jaya ambil makan malam sih. Mungkin aja ya dia beli makanan di luar. Ya mungkin aja. Kalau yang bikin keracunan dari dapur karyawan kan pasti kita semua juga minimal sakit perut. Masuk akal. Kalau dia beli makanan di luar, mungkin aja dia keracunan dari sana. Sore itu, selepas absen, Bawor keluar dari pintu samping restoran Bintang Laut sambil menenteng 2 bungkusan putih. Aroma ayam rendang dan gulai nangka menusuk hidungnya. Ini Jaya pasti seneng nih, gue bawain makan siang. Mana lauknya ayam rendang pula, mantep banget. Baru beberapa langkah keluar jalan, dia melihat sosok familiar tengah memarkir motor bodongnya di pinggir trotoar. Tigor yang masih menggunakan seragam parkir berwarna biru muda melambaikan tangan. War, mau kemana kau? Kayak buru-buru aja gayamu. Bawor tersenyum mengangkat kantong bawaannya. Ini bang, gue mau nengokin Jaya. Katanya dia sakit, gak masuk kerja. Tigor menyipitkan mata lalu menyambar helm dari stangnya. Kalau gitu aku ikut. Sekalian ZZS kita. ZZS? Apa itu bang? Kau tak tahu ZZS pula kau? Enggak bang, ZZS itu jalan-jalan santai. Ya wis bang, ayo kita let's go. Bawor naik ke jok belakang. Angin sore menyambut perjalanan mereka, sementara bayangan kota mulai memanjang. Perjalanan menggunakan motor berisik milik Tigor akhirnya berhenti di sebuah gang sempit wilayah Sukapura. Kontrakan sederhana berdiri berjajar rapat di kanan kiri, cat dindingnya banyak yang mulai pudar dimakan waktu. Mereka berhenti di depan pintu besi berwarna biru dengan papan kayu bertuliskan nomor rumah. Ini War, alamatnya War, tanya Tigor sambil menurunkan standar motor. Ya bang, ini bang, jawab Bawor masih menenteng bungkusan makan siang. Ia mengetuk pintu pelan. Assalamualaikum Jai, ini gue Jai sama Bang Tigor nih, boleh masuk gak Jai? Dari dalam terdengar suara langkah disusul dengan suara pintu berderit. Muncul Jaya dengan wajah pucat, matanya sayu, rambutnya acak-acakan, kaos oblongnya terlihat kusut, dan dari gerakannya jelas sekali tubuhnya masih lemas. Pada masuk dah, gue lagi sendirian di rumah, abang gue lagi kerja. Mereka masuk ke dalam ruang kontrakan yang sederhana. Hanya terlihat satu kasur tipis di lantai, kipas angin kecil di sudut ruangan, dan meja lipat dengan beberapa botol obat di atasnya. Aroma minyak kayu putih samar memenuhi ruangan. Ya ampun Jai, pucat kali mukamu itu. Jaya meringis lemah. Masih mual gue bang, perut gue kayak duduk-aduk. Udah pergi ke dokter kau? Tadi udah bang, ke puskesmas. Kata dokter sih, katanya gue keracunan makanan. Emangnya lo habis makan apa sih Jai? Biasanya segala macam makanan juga lumbat, aman-aman aja. Kemarin gue beli bebek Madura, padahal mau pas makan enak-enak aja. Apa karena sambal kepedesan kali ya? Bawor duduk bersila di lantai, meletakkan bungkusan styrofoam di meja lipat. Mungkin juga sih. Oh iya nih Jai, gue bawain makan siang restoran, ayam rendang sama gulai nangka. Mata Jaya sedikit berbinar meski tubuhnya masih lemah. Makasih banyak ini War, perhatian banget dah lo sama gue. Jadi tambah sayang nih gue sama Bawor. Idih, emangnya lu cowok apaan sampai sayang-sayang begitu sama gue? Ketiganya tertawa kecil meski suara Jaya terdengar lemah. Pandangan Bawor sempat melirik ke sudut ruangan. Jaya yang sedang duduk di kasur lantai memperhatikan tatapan itu. War, liatin apaan lu? Emang ada apa nih pojokan gua? Bawor langsung tersentak. Ia buru-buru nyengir. Gak ada apa-apa Jai, padahal ini di Jakarta ya,
Tapi kontrakan lu kenapa dingin ya? Tigor terkekeh. Dingin apa, Wor? Memang ada AC-nya. Lagian panas begini kok kau bilang malah dingin. Tapi Bang, kalau dibandingin kontrakan kita, ademan di sini Bang. Iya juga sih. Tapi yang nggak beda jauh lah sama kontrakan kita. Jaya tersenyum tipis, lalu menghela napas. Wor, gue minta maaf ya. Gara-gara gua kagak masuk kerja, pasti lo yang ketiban pulung ya. Cuci piring numpuk, kerjaan makin gila. Gue dibikin repot lu ini. Bawor menoleh, lalu duduk lebih dekat. Cai, lu kalau ngomong jangan begitu dong. Lu sakit, wajar izin. Lagian, kerjaan kayak gitu mah sepele. Gue dari kampung, udah biasa kerja berat. Jadi kalau cuma cuci piring, itu bukan apa-apa, Jai. Betul kali itu, Jai. Sudah, jangan kebanyakan mikir. Kalau sakit, sembuh dulu. Restoran bisa cari pekerja baru. Tapi kalau nyawa kita nggak bisa diganti, Jai. Bawor menimpali dengan senyuman lebar. Iya, Jai. Pokoknya lu jangan mikir gue keberatan. Jaya terkekeh. Emang dasar si Bawor. Bisa aja lu mah. Ya namanya juga Bawor. Lagian ya, kalau hidup di bawah susah terus, malah tambah sakit kepala. Jadi ketawa aja, Jai. Tawa itu obat paling murah. Tigor mengangguk mantap. Bah, itu betul kali itu. Kalau ada lomba debat antara tukang cuci piring, menanglah Wor. Mereka bertiga pun tertawa lagi. Azan maghrib mulai berkumandang dari musola kecil dekat kontrakan. Langit di luar berubah jingga keunguan, tanda malam akan segera turun. Tigor meraih topinya yang sejak tadi ia taruh di atas lantai. Udah sore ini, Wor. Kita pulang dulu lah. Kasihan juga ini si Jaya, masih butuh istirahat ya. Bawor berdiri, merapikan celemek yang tadi ia lipat jadi alas duduk. Jai, gue pamit dulu ya. Lu makan aja rendang sama gulai nangka yang gue bawain. Jangan lupa minum obat. Jangan kebanyakan mikir. Jaya mengangguk, wajahnya masih pucat tapi ia tersenyum tulus. Makasih banyak ya, Wor. Bang Tigor, lu pada udah repot-repot jengukin gue jadi ngerasa kegandirian ini. Tigor menepuk bau Jaya. Pokoknya kau jangan mikir macam-macam. Sembuh cepat aja. Restoran itu rame, butuh kau juga di sana. Tapi jangan dipaksakan. Siap Bang, jawab Jaya, matanya berkaca-kaca. Bawor lalu menambahkan dengan gaya khasnya. Cepat sembuh, Jai. Mereka bertiga pun saling bersalaman. Setelah itu, Bawor dan Tigor keluar dari kontrakan, menapaki jalan kecil Sukapura yang sudah mulai gelap. Lampu jalan menyala satu persatu. Ada banyak penjajah makanan yang menggelar dagangannya di tepi jalan. Bawor dan Tigor akhirnya tiba di deretan kontrakan Tanah Merah. Ada begitu banyak kendaraan yang berjubel di sana. Rutinitas yang selalu terjadi apabila jam-jam pulang kerja seperti sekarang. Bang, gue mandi dulu ya. Habis itu gue mau sholat. Tigor hanya mengangguk, lalu rebahan di kursi plastik sambil memainkan ponsel bututnya. Cepatlah, jangan lama sekali. Kau ini kalau mandi bisa kayak kerbau berendam. Bawor hanya tersenyum sambil membawa handuk. Beberapa menit kemudian, terdengar suara air mengalir dan pintu kamar mandi berderit. Usai mandi, ia mengenakan sarung kotak-kotak, menggelar sajadah di kamar sempit, lalu sholat maghrib dengan khusyuk. Setelah salam terakhir, ia duduk tenang, membaca wirid pelan, jemarinya memutar butir tasbih kayu yang sudah mulai kusam. Beberapa kali ia menarik nafas panjang, lalu menutup mata. Di dadanya terngiang ajaran dari almarhum kakeknya di kampung. Bismillah. Liontin kecil di lehernya ia genggam dengan erat. Perlahan kesadarannya mulai bergeser. Tubuhnya tetap duduk di atas sejadah, namun jiwanya terlepas melayang ringan. Dalam sekejap ia sudah berada di luar kontrakan, lalu melesat menuju Sukapura, tempat Jaya tinggal. Sesampainya di depan pintu kontrakan Jaya,
Suasana tampak redup karena aura gelap yang menyelimuti tempat itu. Jaya sendiri tampak tidur gelisah di depan, tubuhnya berkeringat, sesekali meringis menahan sakit perut. Namun bukan itu yang membuat Bawor terdiam. Dari sudut ruangan, dia melihat sosok anak kecil, tubuhnya kurus, hanya mengenakan celana dalam lusuh. Anak itu menatap tajam ke arah Jaya dengan mata merah menyala. Anak itu mendekati Jaya dan memeluknya erat. Kedua tangannya memanjang dan melilit perut Jaya dengan erat. Ya Allah, benar-benar gak bisa didiemin ini. Anak itu perlahan menoleh ke arah Bawor, seolah menyadari kehadirannya. Senyuman lebar terbentuk di wajah pucatnya, giginya tampak hitam. Lalu ia mulai melangkah mendekat. Bawor menggepalkan tangan. Berani banget lo gangguin temannya Bawor. Tapi anak itu hanya menyeringai, mendekat lebih dekat hingga wajahnya hanya sejengkal dari Bawor. Anak kecil itu tiba-tiba meloncat dengan kecepatan tak wajar. Dari tubuh mungilnya muncul kuku-kuku panjang berwarna hitam pekat. Bawor sempat mundur beberapa langkah, menahan hawa dingin yang menyergap. Ia menggenggam liontin di dadanya. Siro geni dadi kawula, ku melebeting dada ono ing jiwa, yang agni umpul memurup saka batara, ngereka jagat, ngereka sukma, umpul geni murup saiki. Biar! Kobaran api menyembur dari kedua tangan Bawor begitu mulutnya selesai mengucap rapalan. Anak itu menjerit. Suara melengking yang membuat kaca jendela bergetar dengan lincah. Ia berputar ke arah dinding, lalu meluncur seperti kelelawar, menyerang dari berbagai sisi. Namun itu bukan masalah besar bagi Bawor. Seketika cahaya dari genggamannya menyala terang mengenai anak itu. Tubuh kecil itu terbakar cahaya, menjerit dengan keras. Dia meringkuk di pojok ruangan, wajahnya semakin mengerikan, giginya kini bertambah panjang. Manusia sialan, tunggu pembalasanku, teriak makhluk tersebut yang mencoba lari dari Bawor. Bawor tidak membiarkannya lari begitu saja. Ia terus mengejar. Sukmanya terus berlari, menembus mobil yang berlalu lalang di jalanan. Gerakan makhluk itu begitu gesit. Bahkan Bawor sedikit kesulitan saat mengejarnya. Namun langkahnya terhenti ketika makhluk tersebut masuk ke warung bebek Madura di pengkolan Jalan Tanah Merah. Oh, jadi lu peliharaan mereka lu ya? Pantesan aura lu kayak gasing. Begitu sosok anak kecil itu lenyap masuk ke dalam warung, Bawor mengikuti dengan hati-hati. Lampu warung redup, meja kursi ditumpuk di sudut, aroma amis bercampur anyir memenuhi udara. Terdengar gema tawa dari arah dapur warung. Tiba-tiba dua sosok muncul. Yang pertama bertubuh tinggi kurus, wajahnya pucat dengan mata merah menyala, lidahnya panjang terjulur menjilat-jilat udara. Sosok kedua bertubuh gemuk pendek, kepalanya botak, mulutnya penuh gigi tajam tak beraturan. Mereka berdiri di antara baskom-baskom bumbu hitam yang dipakai untuk bebek. Bawor mengepalkan tangannya. Tubuhnya langsung keluar dari raganya dan menghadang mereka. Lu semua apaan sih? Gangguin orang terus? Gak cukup apa? Kerjaan kalian bikin warung ini laris. Kalau emang kurang kerjaan, jangan ganggu manusia dong. Bantuin gue aja tuh cuci piring biar cepat. Sosok tinggi itu tertawa mengejek. Manusia rendahan sepertimu ingin memperbudak kami? Tidak tahu malu. Loh, kalian yang gak tahu malu, udah dikasih kerjaan malah ganggu orang lagi. Apa kau lupa manusia, bahwa salah satu tugas kami adalah mengganggu manusia? Idih, bawa tugas. Pokoknya gue gak mau tahu ya. Gak mau lagi lihat kalian ganggu-ganggu manusia lagi. Awas saja, kalau gue sampai lihat kalian ganggu manusia lagi, habis kalian. Kau tidak berhak mengatur kami. Apa? Jangan-jangan lu mau bilang juga selain donatur dilarang atur?
Kau tahu itu, kecuali kau bisa mengalahkanku, maka aku akan menuruti semua keinginanmu. Alah, gue mah cuma mau kalian gak usah ganggu-ganggu manusia lagi. Itu doang, gak usah macam-macam. Kalau begitu, terima ini. Sosok kurus itu melompat dengan kecepatan mengerikan. Caker hitamnya mengarah ke dada Bawor dengan gesit. Bawor menghindar. Mulutnya segera merapal mantra ajian umbul geni. Dan saat itu juga, dari kedua tangannya muncul kobaran api jingga. Sementara sosok gemuk menyeruduk seperti banteng, hampir menghancurkan meja kayu di dekatnya. Pertarungan berlangsung sengit. Bawor kewalahan menghadapi dua lawan sekaligus, apalagi gerakan mereka saling melengkapi, membuatnya harus menerima pukulan di beberapa titik. Dia mengumpulkan kekuatannya dan menyebarkan gelombang api berwarna jingga kebiruan yang langsung membakar tubuh keduanya. Meski tubuh mereka terbakar, tetapi mereka berdua tetap melakukan serangan kepada Bawor. Benturan demi benturan terjadi. Suasana warung itu kini penuh dentuman, jeritan dan hawa mencekam yang seolah membuat udara semakin berat untuk dihirup. Bawor menggerakkan sisa tenaganya. Satu tangan menancakar sosok kurus, sementara kakinya menghantam keras perut sosok gemuk hingga makhluk itu terpental ke baskom bumbu hitam. Isinya muncrat ke lantai dengan cepat. Bawor merapal mantra terakhir. Tubuhnya bercahaya sejenak, lalu menghantamkan telapak tangannya ke tanah. Cahaya itu menjalar seperti gelombang, melumat dua sosok mengerikan yang meraung panjang sebelum lenyap jadi asap hitam. Bawor terengah-engah, lututnya nyaris roboh. Anjrit, capek banget. Pandangannya memudar, tanda jika sukmanya sedang kembali menuju raganya. Saat matanya membuka, cahaya lampu kontrakan menyilaukan pandangannya. Tubuhnya basah oleh keringat, nafasnya tersengal. Tepat di depannya, Tigor duduk bersila sambil menatapnya dengan tatapan campur aduk antara heran dan khawatir. Wer, kau ngapain? Dari tadi kau kayak orang kejang-kejang, mata merem, mulut komat-kamit. Aku kira kau sakit ayan, Wor. Gue cuma lagi doa aja bang, sambil latihan pernapasan. Tigor menyipitkan mata, jelas tak percaya. Latihan napas pala bapak kau. Kau kira aku percaya, ha? Kau sakit ya? Udah lah bang, gue baik-baik aja. Tenang aja, besok juga gue udah seger lagi. Tigor masih menatapnya lama sebelum akhirnya menghela nafas berat. Terserah kau lah, Wor. Kau udah gede, orang tua udah gak ada. Kalau bukan kau sendiri yang jaga badan, siapa lagi, ha? Iya bang, tapi serius, gue nggak kenapa-napa. Sekarang gue cuma lapar banget. Kau mau ambil makan di resto? Bawor melirik dompetnya, masih ada uang 20.000 rupiah. Bang, kita makan sate aja yuk. Tapi gue belum bisa traktir. Jadi kau pengen sate? Ayo, biar malam ini abangmu ini yang traktir. Kau kapan-kapan kalau mau traktir cukup bawa aku ke Wiro Sableng, ha? Wiro Sableng adalah salah satu tempat makan seafood terbesar di Kelapa Gading. Bawor tersenyum getir saat mendengarnya. Waduh bang, itu malu mau ngerampok gue namanya. Sekali makan di sana aja 1 juta kalau mau sampai kenyang. Itu 1/4 gaji gue sebulan bang. Bersanda aku, Wor. Jangan kau masukkan ke ampela kau. Bercandanya gak lucu bang Tigor. Kan gue jadi mikir, kalau mau traktir lu bang, takutnya beneran minta traktir Wiro Sableng, kan gue nyesek. Sudahlah, ayo kita pergi beli sate. Itu sate yang ada di pintu masuk Tanah Merah, enak. Mereka akhirnya pergi ke warung sate Madura yang berada di pintu masuk Tanah Merah. Keduanya memesan 2 porsi sate dan 3 porsi nasi. Besar juga porsi makan kau, Wor. Maklum bang, gue kan lagi masa pertumbuhan. 23 tahun masih masa pertumbuhan, mantap kali. Percakapan mereka terhenti sesaat ketika suara ribut-ribut terdengar dari arah warung bebek Madura.
Beberapa orang berdiri sambil mengangkat piring, wajahnya penuh emosi. War, itu ada rame-rame. Ada apa ya? Dari kejauhan terdengar teriakan seorang bapak-bapak. Bu, gimana nih bu? Bebeknya basi, bau, nggak bisa dimakan. Masa bebek udah lendiran masih dijual? Iya bener, masa bebek baru dipesan udah asem gini? Apaan nih? Warung itu mendadak gaduh. Karyawan mondar-mandir panik. Si penjual cuma bisa membungkuk meminta maaf. Bawor menyandarkan punggungnya ke kursi, pandangannya tajam ke arah warung. War, kau tahu ya, ada yang gak beres sama warung itu. Cakaplah, aku kepo ini. Gak ada apa-apa bang, serius bang. Jangan pikir aku itu gak tahu. Tadi waktu di kamar, kau pasti melakukan sesuatu kan? Jujur aja kau sama aku kali ini. Sebelum Tigor menyelesaikan kalimatnya, Bawor menutup mulut Tigor. Bahas di kontrakan aja bang, jangan di sini. Betulan kau nanti. Nanti kau ceritakan semuanya di kontrakan ya. Ya bang, sekarang kita makan dulu bang. Keduanya pun makan dengan lahap, seperti orang kelaparan. Setelah membayar makanan, keduanya pun kembali ke kontrakan. Tigor mengeluarkan sebungkus rokok dan korek, mengeluarkannya sebatang, kemudian menyulutnya. Jadi gimana? Ayo, cerita kau. Gak jadilah bang, kapan-kapan aja ya gue ceritanya. Kayaknya Bang Tigor juga gak bakal percaya. Hei, cerita. Masalah percaya atau enggak, itu urusan belakang, paham? Bawor mengangguk dan mengambil sebatang rokok lalu menyulutnya. Asap putih mengepul begitu dia menghisap dan mengembuskan nafas. Jadi gini bang, warung bebek itu sebenarnya pakai pesugihan bang. Pesugihan? Masa mana kau bisa tahu kalau itu pesugihan? Aku itu gak pernah lihat setan war, tapi aku percaya kalau setan itu ada. Tigor diam sejenak menelaah ucapan Bawor. Jangan-jangan ini alasan kau gak mau makan bebek waktu itu. Bawor mengangguk. Ya gimana gue mau makan bang? Orang itu ada iler tuyul netes-netes ke bumbu hitamnya. Betulan kau war. Ya masa gue bercanda sih bang? Asem kali kau war. Kenapa kau gak bilang habis 2 porsi bebek aku malam itu kan? Kalau gue bilang, emang Bang Tigor mau percaya? Lagian enak kan? Bebek campur iler tuyul. Tigor tersenyum lebar. Enak juga sih. Bawor ikut tertawa. Tapi kalau Bang Tigor lihat, pasti gak bakalan mau makan lagi tuh bebek. Ya iyalah war, orang gila mana yang mau makan bareng iler tuyul? Tapi war, tadi waktu habis sholat, kau ngapain sampai begitu? Apa jangan-jangan kau ini punya kekuatan ya buat ngalahin setan gitu? Bang Tigor ngomong apa sih? Lagian pada dasarnya manusia itu kan memang diciptakan lebih sempurna dari jin dan lainnya. Wajar kalau manusia bisa ngalahin makhluk halus begitu. Serius kau war? Penasaran aku ini. Jangan-jangan kau punya kekuatan ya buat ngalahin jin? Anggap aja bang, Tuhan nitip kekuatan lewat gue. Itu aja sih bang. Bener war? Bercanda bang. Bambang Worodewo ini, aku serius lah. Kau benar bisa ngurusin makhluk begituan? Enggak bang, gue cuma bercanda bang. Berarti masalah pesugihan itu juga cuma bercanda kau? Bawor tersenyum lebar. Udah dong bang gue males nih bahas ginian. Bercandamu gak lucu Bambang Worodewo. Kalau ada orang yang denger terus percaya kalau warung itu pakai pesugihan, apa enggak kita matiin bisnis orang? Iya bang ya, lain kali gue lebih jaga mulut deh. Jangan sampai karena moncong kita ini ada bisnis orang yang mati war. Iya bang Tigor, iya. Tigor mengangguk. Meski di dalam hatinya Tigor masih ragu jika Bawor hanya bercanda, tetapi dia tidak ingin memaksa Bawor lebih jauh. Keesokan paginya, udara cukup segar karena hari yang begitu ramai. Bawor melangkah cepat di atas trotoar. Celemek kerjanya terlipat rapi dalam tas. Matanya masih agak berat karena semalam ia tidak benar-benar tidur nyenyak. Tapi langkahnya mantap menuju restoran bintang laut.
Begitu sampai, pintu restoran sudah setengah terbuka. Bauer masuk dengan senyuman lebar di wajahnya. Ia juga menyapa para pelayan yang ternyata sudah datang dan sedang bersiap-siap. Dia melangkah masuk ke arah dapur. Di dekat wastafel, Jaya berdiri dengan senyuman lebar, mukanya cerah, berbeda jauh dengan semalam yang pucat. Ia bahkan sudah sigap menata piring dengan lincah. "War, tumben lu, rada siangan berangkatnya." Bauer nyengir sambil menggantung tas plastiknya. "Lu yang kebagian kali Bang Jai. Gue mau udah biasa datang jam segini. Muka lu kok kinclong banget Bang. Semalam padahal masih sakit." Jaya terkekeh lalu meletakkan piringnya dan mengusap tangannya ke celemek. War, lu tau kagak? Semalam gua ngimpi lu datang ke rumah kontrakan gua. Terus lu berantem sama setan. Gua kata mah itu beneran. Nah pas gua bangun kagak ada apa-apa. Tapi War ya, di dalam mimpi gua lu keren banget dah, sumpah. Mana waktu habis ngimpi gua langsung sembuh lagi. Mimpi lu aneh banget sih Jay. Makanya kalau mau tidur baca doa dulu. Tapi serius dah War, lu keren banget di dalam mimpi gua. Masa iya dari tangan lu bisa keluar api? Wah, kalau itu mah beneran mimpi Jay. Selesai. Wow, luar biasa. Bambang Worodewo alias Bawor. Udah keren juga ya. Ternyata punya kemampuan yang gak kaleng-kaleng nih. Punya ajian apa tadi, unggul geni ya. Luar biasa nih. Dan di sini kok saya jadi suka ya sama sosok Tigor. Kayaknya apa ya, sosok Tigor itu sosok yang asik. Jadi nggak perhitungan sama uang, humble banget. Udah tenang aja. Lu traktir nanti kau. Wah dikit-dikit traktir. Jadi dia kayak nggak ada perhitungannya nih sama teman. Terus perhatian. Bahkan ketika Jai sakit, dia ikutan juga tuh. Dianterin pakai motornya, ikut besuk juga. Di sini saya suka nih, tipikal orang seperti Tigor, yang mudah-mudahan Tigor bisa terus muncul di kisah Bawor ini ya teman-teman ya. Dan bagaimana akhirnya di sini Bambang Worodewo alias Bawor berhasil ya menghabisi sosok-sosok yang ada di warung itu dan membuat si Jai sembuh. Oh iya, by the way saya suka juga ya, suka banget saya sama nasi bebek ya, apalagi ini bukan promo ya, tapi ini bener-bener enak teman-teman. Saya pernah makan tuh di daerah Cipinang. Pedesnya dapat, saya juga penikmat pedes ya, dan dia tapi nggak tahu ya itu disebut bumbu hitam nggak, emang kayak agak hitam gitu tuh. Itu makan pakai bumbunya aja 2 piring bisa habis tuh kan, dan emang enak banget. Mungkin teman-teman ada yang tahu nih di daerah Cipinang tuh pokoknya, dan itu asli rasanya enak banget. Bebek Madura di Cipinang luar biasa. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.